ونستغفره ونعوذ بالله من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit untuk masalah yang kemarin, yaitu mustahadhah yang kelima, yaitu yang lebih dikenal dengan nama mutahayyirah. Itu berawal dari wanita mengalami gila atau amnesia selama di dalam 3 tahun tersebut dia mengalami haid, mengalami suci beberapa kali, yang jelas mengalami haid dan mengalami suci. Suatu penyakitnya tersebut dalam keadaan sedang mengeluarkan darah, yang awalnya ini tidak diketahui. Maka hukumnya masuk ke dalam hukum mutahayyirah, yaitu yang setiap hari dia diwajibkan setiap akan wajib mandi, sehingga sehari mandi 5 kali. Disebabkan karena jelasnya berapa atau hukum darah yang dikeluarkan. Tidak tahu yang sudah, apakah baru sehari, berapa hari, tidak ada yang tahu. Maka kan itu diuji, hanya tidak ada kejelasan ini, maka diwajibkan berhari hingga wajib mandi fardu hingga 5 kali. Untuk masalah sholatnya, dan nanti yang tidak sah terkadang 16, terkadang 15. Yang tidak sah 16 hari untuk yang yakin dulu pernah mandi di siang hari atau tidak ingat sama sekali, tidak ingat. Tetapi kalau 15 untuk yang yakin dulu pernah mandi di malam hari. Ini yang tidak sah. Ini kesimpulan dari masalah yang kita bahas kemarin, yaitu berawal dari awalnya sakit gila atau amnesia yang sampai beberapa tahun, yang di dalamnya itu dia mengalami haid, mengalami suci. Kemudian suatu saat dia ketika sembuh dari gila atau amnesianya tersebut dalam keadaan sedang mengeluarkan darah yang tidak diketahui kapan mulainya, maka dia termasuk hukum mutahayyirah atau golong mustahadhah yang nomor 5 ini. Sebelum dilanjut ke bab selanjutnya, ada yang ditanyakan? Sebelum dilanjut ke bab selanjutnya, ada yang ditanyakan? Jika ada yang tanya, silakan.
Ada yang ditanyakan? Lanjut. Wanita ini wanita nanti darahnya berganti, ini keluar terus, keluar darah, lalu darahnya menjadi kuat yang memenuhi syarat tamyiz, maka darah kuat ini dihukumi haid, setelahnya lemah, setelahnya dihukumi istihadhah dengan syarat darah kuat ini memenuhi syarat tamyiz. Kalau tidak memenuhi syarat tamyiz, maka hukumnya tetap mutahayyirah. Atau darah ini, yang luar ini, misalkan seperti ini, keluar, kemudian ada suci 15 hari, atau lebih dari 15, kemudian keluar darah lagi, yang darah ini memenuhi syarat haid, maka dihukumi haid. Baru hukum mutahayyirahnya berhenti. Yang pertama, disebabkan karena adanya tamyiz yang memenuhi syarat tamyiz, atau ada darah lagi setelah diawali oleh naqo atau suci 15 hari atau lebih, maka darah setelahnya yang memenuhi syarat haid dihukumi haid. Baru mutahayyirahnya berhenti. Jika nakoknya ini tidak mencapai 15 hari, misalkan baru 3 hari kemudian keluar darah lagi, maka masih nyambung ke dalam bab mutahayyirah. Belum berhenti mutahayyirahnya. Jadi penyebab berhenti mutahayyirah ini disebabkan karena adanya tamyiz yang memenuhi syarat atau ada nakok 15 hari atau lebih. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Dalam bab ini, bulan-bulan dalam bab ini semuanya memakai 30 hari. Jadi ada bulan-bulan yang dalam 3 bab selalu memakai bulan sebanyak 30 hari. Tidak mungkin 29 atau 31, pasti 30. Itu dalam bab mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang kedua, untuk bab mutahayyirah. Yang ketiga untuk bab aqalul hamli. Ketiga ini selalu memakai hari sebanyak 30. Selalu digenapkan 30 hari. Sehingga dalam bab ini yang sekarang kita bahas, bab mutahayyirah, selalu yang dipakai 30 hari. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke bab selanjutnya, bab ke-6. Ada usul? Atau ada yang ditanyakan? Insya Allah lanjut Ustaz. Insya Allah lanjut Ustaz.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-6 mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah. Dia zakirah li'adatiha, yang diingati adalah qadran la waktan. Dia ingat jumlahnya tapi tidak ingat mulainya. Ingat jumlah, tidak ingat mulai. Seperti ini, ada wanita keluar darah. Dia ingat bahwa darah haidnya dulu, adatnya itu 5 hari. Adat haidnya 5 hari. 5 hari itu keluar selalu di 10 hari awal bulan. Selalu di 10 hari awal bulan. Haidnya selalu 5 hari, tapi tempatnya atau mulainya tidak tetap, berganti-ganti. Tetapi selalu berada di 10 hari awal bulan. Tidak pernah haidnya sampai melebihi hari ke-10. Selalu antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak pernah melebihi. Haidnya 5 hari, selalu berada di antara tanggal 1 sampai 10. Sehingga tanggal 11 sampai tanggal 30 itu selalu suci. Lalu sekarang dia keluar darah yang tidak diketahui kapan mulainya. Awalnya ini tidak tahu. Tahu-tahu sekarang ini dia sudah berada di tanggal 14. Sudah berada di tanggal 14. Hanya yang ini apakah itu sudah 10 hari, sudah 11 hari, sudah berapa hari darah yang dikeluarkan ini? Yang jelas sekarang ini sudah tanggal 14. Kapan mulainya dia tidak ingat. Dia baru memikirkan tentang haidnya itu ketika sekarang ini, tanggal 14. Lalu apa yang saya kerjakan di tanggal 14 ini? Baru terpikirkan. Maka hukumnya, kemungkinan darah yang sekarang ini, tanggal 14 ini, jika mulainya itu tanggal 1, mulainya tanggal 1, berarti tanggal 14 ini adalah hari ke-14. Iya, kalau tanggal 1 tahu kapan mulainya, berarti tanggal 14 ini adalah hari ke-13. Maka sekarang ini adalah hari ke-12. Iya, kalau tanggal 3. Kalau mulainya itu tanggal 4, maka tanggal sekarang ini, tanggal 14 adalah hari keluar darah, hari yang ke-11. Mungkin juga mulainya dulu itu hari ke tanggal 5. Mulainya tanggal 5, berarti sekarang ini adalah hari ke-10. Mungkin juga mulainya tanggal 6. Berarti hari ini, tanggal 14 itu hari ke-9. Gambarannya seperti ini. Biar lebih mudah untuk dipaham. Ini tanggal 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ini tanggal 14. Haid wanita ini 5 hari, berada antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Mungkin 1 sampai 5, mungkin 2 sampai 6, mungkin 3 sampai 7, mungkin 4 sampai 8, mungkin 5 sampai 9, mungkin 6 sampai 10. Ini kemungkinannya. Tidak mungkin haidnya itu sampai hari ke-11, karena diketahui bahwa tanggal 11 sampai tanggal 30 dia selalu suci. Dia yakin itu selalu suci. Tapi haidnya jam 4 sampai 8, kadang selalu seperti itu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Berarti sekarang tanggal 14, hari ke-14 keluar darah. Kalau mulainya tanggal 2, berarti ini tanggal 13, hari ke-13, mulainya tanggal 3, hari ke-12, mulainya tanggal 4, hari ke-11, mulai tanggal 5, hari ke-10, mulai tanggal 6, hari ke-9. Kewajibannya ada di hari ke-14, di tanggal 14, kewajibannya adalah tarobus. Kewajibannya adalah tarobus. Besok hari ke-15 atau tanggal 15 itu kemungkinannya adalah hari ke-15 jika mulainya tanggal 1. Kalau mulainya tanggal 2 berarti 14, kalau 3 13, kalau 4 12, kalau 5 11, kalau 6 10. Kewajibannya adalah masih tarobus karena masih ada kemungkinan di dalam 15 hari. Belum melebihi 15. Tanggal 16 adalah dimungkinkan darah itu sudah keluar mungkin 16 hari, mungkin 15 hari, mungkin 14 hari, mungkin 13 hari, mungkin 12 hari, mungkin 11 hari. Ada kemungkinan sudah hari ke-16. Maka kewajibannya adalah mandi. Selama hari ke-16 ini, dia wajib mandi 5 kali dalam sehari atau setiap akan sholat fardu. Besoknya, tanggal 17, kewajibannya adalah karena ada kemungkinan mungkin hari ke-17, mungkin ke-16, mungkin ke-15, mungkin ke-14, mungkin 3 lagi, mandi 5 kali sehari. Hari ke-18, karena ada kemungkinan mungkin hari ke-18, 17, 16, 15, 14, 13, maka kewajibannya juga sama, mandi 5 kali. Hari ke-19, saya pindah gambarnya. Hari ke-19, mungkin itu sudah 19, mungkin
18, mungkin 17. Kewajibannya adalah mandi 5 kali. Hari ke-20, tanggal ke-20, kemungkinannya mungkin darahnya sudah 20 hari, mungkin 19, mungkin 18, 17, 16, 15. Kewajibannya juga masih sama, mandi 5 kali. Hari ke-21, mungkin itu hari ke-21, 20, 19, 18, 17, 16. Maka ini adalah mandi terakhir awal tanggal 21, akhir dari hari ke-15, kemungkinan 16. Ini mandi 1 kali di awal tanggal 21. Mulai ada kewajiban mandi hari ke-16 ini sampai awal 21, awal 16 sampai awal 21 dia diwajibkan tetap sholat. Hukumnya adalah mutahayyirah. Hukumnya adalah istihadah. Hukumnya adalah istihadah. Dia diwajibkan tetap sholat. Setiap akan sholat wajib mandi. 21. Jika darahnya terus keluar hari ke-22 terus sampai hari ke-30, kewajibannya adalah ada dihukumi istihadah. (22 sampai 30). Jika darahnya terus keluar, maka masuk hari ke-31, kembali ke hukum awal tadi, yaitu mungkin itu mulai keluar darah lagi, sehingga dihukumi mutahayyirah. Tanggal 32, hari ke-32, mungkin itu keluar darah lagi, mulai keluar darah lagi, mungkin kemungkinannya, mungkin haid selanjutnya, hukumnya mutahayyirah. Begitu